Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Terima kasih masih ada di sini. Berapa hari lalu lihat di channel aku berkurang 10 subscriber. Agak sedih tapi aku maklumin karena memang nggak ada konsistensi ya di sini. Aku nggak konsisten mengupdate channel ini. Tapi kalau buat subscribers yang udah lama pasti ngerti bagaimana ritme hidup aku gitu. Jadi thank you banget kalau masih ada di sini bertumbuh bersama aku, dengerin sharing aku dan berkomentar juga. Aku sangat menghargai kalau ada teman-teman yang komen. Hari ini tanggal 1 Desember, seperti biasa aku akan bikin energy update. Dan sebenarnya kalau aku mau bikin energy update tuh biasanya sekitar 5 hari sebelum itu tuh aku sudah coba connect ke dalam diri gitu ya, untuk berkonsultasi sama semesta, sama Tuhan gitu kan. Kira-kira apa sih yang temanya nih buat bulan depan yang bisa aku sharing ke teman-teman di channel aku ini. Nah, aku langsung aja yang kebayang dan dapat konfirmasi beberapa kali adalah bulan Desember itu kita harus balik ke diri sendiri. Dan mungkin aku agak sering ya ngomong balik atau pulang ke diri sendiri itu di beberapa video atau mungkin postingan Instagram. Tapi di sini benar-benar yang ditekankan, be proud of yourself gitu. Banggalah dengan individualitas kita. Jadi memang temanya individuality. Kita harus ingat bahwa Tuhan tuh memang nyiptain kita tuh nggak sama orang lain. Dan kalau kita berusaha jadi orang lain, itu berarti kita against the nature. Kita sudah melawan fitrah gitu. Nah, apa yang terjadi sekarang yang aku lihat juga ya, aku melihat banyak sekali ketika suatu isu sosial muncul, kemudian kita kayak kebawa arus opini masyarakat. Dan mungkin tadinya kita nggak care-care banget dengan isu ini ya, tapi karena kita lihat postingan teman kita, dia juga ikut memposting itu, dan kita lihat orang-orang di sekitar kita ikut memposting itu. Jadi ada rasa oke deh buat nunjukin bahwa gue juga ikut gitu ya, berempati atau bersimpati, gue akan memposting hal itu. Nah, bukannya nggak boleh, cuman kita harus ingat lagi setiap tindakan yang kita lakukan itu, apakah itu murni kelihatan mukanya apakah itu murni mewakili our true heart gitu, our true concern. Nah, karena apa? Dari sejak zaman baheula aku rasa ya, salah satu yang bikin peradaban manusia itu hancur adalah mereka sangat mudah berbondong-bondong, ikut beramai-ramai, mempercayai suatu hal, atau menyeragamkan diri mereka. Biasanya itu terjadi karena ada fear, ada ketakutan. Takut untuk menonjol, takut untuk berbeda. Itu wajar gitu, karena memang dari zaman sejarah juga gitu ya. Kalau kita lihat sejarah kebudayaan di mana-mana, manusia itu cenderung nggak suka sama hal yang beda dari dirinya. Makanya timbul rasisme, timbul diskriminasi gitu kan. Ada perbedaan-perbedaan yang tidak tertulis, kita berperilaku berbeda terhadap orang yang beda dari kita. Gitu. Aku nggak mau sebut label atau apapun, tapi aku rasa kalau teman-teman sudah cukup dewasa dan matang untuk mendengarkan hal ini, you will know what I mean gitu. Teman-teman pasti ngerti apa maksudku. Nah, padahal kalau kita lihat di alam, tidak ada yang sama kan gitu. Kita lihat buah tomat 2 biji gitu ya, sebelah-sebelahan. Ya itu spesiesnya tomat gitu ya, jenisnya tomat. Tapi kalau kita lihat lagi,
kita belah dalamnya, kita lihat warnanya, semburat merahnya, sampai ke detail mikroskopiknya, itu nggak akan mungkin sama. Dan pemikiran ini gitu, perenungan aku juga kemarin nggak sengaja aku ketemu suatu video ya di Dance TV gitu. Itu ada website-nya, ada aplikasinya gitu kan. Ada acara bincang-bincang spiritual, dan ini yang membawakan acara ini, maksudnya dia yang sharing di sini adalah seorang mathematician, pakar matematis, dan di situ pun dia bilang gitu, dengan belajar matematika dia sangat paham, bukan sangat paham, dia akhirnya secara matematis dia menemukan spiritualisme itu is very simple, sangat sederhana. Spiritualisme yang sangat yang sejati itu sebenarnya sangat sederhana, bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang sama, karena begitulah, yang ada cuma satu. Misalnya ya cuma satu tomat itu dan tambah satu tomat itu gitu kan, bentuknya aja sama. Jadi misalnya kamu punya anak kembar nih, atau kamu punya 2 anak, ya orang lihatnya, oh iya ibu jumlah anaknya 2. Tapi sesungguhnya di mata Tuhan itu 2 itu hanya 2 manusia, tapi sesungguhnya dia adalah 1A, 1B gitu. Ngerti kan? Jadi nggak bisa dibilang 2 itu kalau mereka sejenis, kalau mereka sama luar dalam itu bisa dibilang 2. Tapi manusia itu nggak sama luar dalam. Semua ciptaan Tuhan nggak ada yang sama luar dalam. Jadi nggak bisa dibilang 2, 3, 4. Yang ada cuma 1 gitu. Nah, 1 itu jadinya sebuah individuality kan, gitu loh. Di sini juga yang bikin aku concern yaitu orang saking takutnya untuk menjadi dirinya, dia lebih baik menyeragamkan dirinya dengan hal yang menurut masyarakat benar gitu ya. Dan akhirnya apa? Itu menjauhkan dirinya dari diri sejatinya yang sudah diciptakan oleh Sang Ilahi. Jadi jangan kaget kalau misalnya banyak orang yang gak tahu, gak kenal dirinya siapa, gak kenal maunya apa. Nah, di bulan Desember ini diingetin lagi untuk stay true to yourself. Paling simple caranya adalah balik melakukan hal-hal yang kamu sukain. Balik melakukan hobi kamu. Misalnya kamu nggak ngerti atau nggak tahu, aku nggak tahu nih hobiku apa, belum pernah explore. Ya sudah explore, syaratnya sendiri explore-nya. Jangan sama teman. Karena kalau sama teman nanti bias, bisa jadi teman kamu suka, terus kamu ya so-so aja lah, maksudnya gue bisa. Misalnya naik sepeda nih, teman kamu suka naik sepeda, terus kamu sebenarnya so-so aja gitu, nggak yang gitu kan, nggak excited banget, tapi kamu bisa naik sepeda. Bisa sih gue naik sepeda, ya gue lowong sih kalau hari Minggu, hari Sabtu buat naik sepeda, oke deh, gue ikut gitu. Nah, itu kan bias. Tapi kalau kamu explore sendiri, ngerasain sendiri gitu, wah ini ada komunitas sepeda, gue punya sepeda, cobain sendiri aja, gak perlu takut. Sangat wajar kok untuk eksplorasi hal tertentu, kemudian memutuskan, this is not mine, this is not my hobby lah, ini bukan gue udah coba, pindah lagi ke hal yang satunya. Itu penting banget. Terus yang menarik lagi juga gini, aku ngelihat ya mungkin memang trennya makin booming ya. Kalau dulu ya di tahun 2007, 2008, zaman-zaman aku baru ngeh gitu ya, ada yang namanya spiritualisme. Dan spiritualisme itu ternyata nggak ada hubungannya sama sekali dengan ritual atau agama tertentu. Semua ini spiritualisme. Di tahun 2007-2006 misalnya gini, yang namanya singing bowl itu di Indonesia tuh sedikit praktisinya. Dan kita bisa beli. Tapi mainin belum tentu bisa. Makainya belum tentu bisa. Dan healing orang pakai itu boro-boro kan. Tapi sekarang aku lihat semuanya pakai itu.
sangat mudah dibeli dan sangat mudah mendapat sertifikat menjadi healer memakai singing bowl. Itu singing bowl. Kemudian ada kristal. Kemudian ada lagi Reiki. Itu sangat mudah mendapatkan sertifikat. Aku sampai mikir gini ya. Taruhlah di situ ada 10 orang. 10-10-nya itu kan individu ya. 10-10-nya itu punya bakat yang Tuhan kasih berbeda-beda. Gak mungkin dong 10-10-nya healer memakai kristal. Kenapa mereka gak explore? What are you good at gitu? Kamu tuh pinternya di mana sih? Kamu tuh kerennya di mana? Kamu bisa jadi healer tanpa pakai itu loh. Misalnya kamu jago masak nih. Ketika kamu masak, kamu happy dan gak perlu pakai resep deh, main cemplung-cemplung terus enak. Orang yang makan happy, orang yang makan rasanya badannya nyaman, orang yang makan rasanya bersyukur. Itu udah healing. Dan itu adalah tools orang itu gitu. Kalau dia pinter masak, pakailah tools itu. Kepintaran masak itu sebagai media memulihkan, menyembuhkan jiwa orang. Gak perlu ikut bersertifikasi di media lain gitu. Sayang kan, maksud aku menyayangkan ini karena aku melihat ini terlalu mass product jadinya. Apa jadinya kalau kita misalnya mau healing sama orang, dia punya sertifikasi, dia punya toolsnya, misalnya dia punya singing bowl, dia punya tarot gitu kan, dia punya semua karena dia punya sertifikat juga, jadi dia berhak untuk klaim diri dia sebagai healer, dan orang datang ke dia, dan padahal Tuhan ngasih bakat dia healing misalnya lewat makanan, atau healing lewat nyanyian, atau healing lewat podcast, dengan suaranya, the power of voice, the power of sound, dengar suaranya aja orang udah adem gitu. Tapi yang dia lakukan adalah lewat media-media tersebut. Karena dia berpikir dengan logikanya tentunya, bukan dengan hatinya, bukan dengan keseluruhan jiwa dan raganya gitu ya. Biasalah manusia kan gitu, kita selalu pakai logika aja. Ya, dia mungkin berpikir ya trennya sedang seperti ini. Dan gue pengen bantu orang. Tapi ya sayang menurut aku, karena nanti jadinya apa yang dia lakuin ke orang, memakai media-media yang bukan tidak semestinya ya, bisa aja. Sama kayak tadi aku bilang, orang bisa naik sepeda, tapi belum tentu itu hobinya. Tapi kalau itu hobinya, itu yang benar-benar natural, berasal dari tubuh, jiwa, dan soulnya, bayangin energi healing yang keluarnya sebesar apa, semurni apa. Tapi kalau itu bukan natural gift-nya dia, itu akan bercampur dengan egonya, itu akan bercampur dengan insecurity-nya, kayak lagi healing nanti dia mikir, gue udah bener belum ya gitu, gue udah ini belum ya, karena apa? Dia belajar. Kalau natural dia nggak akan belajar. Lihat deh, ibu-ibu kita atau punya saudara kan pasti yang kalau masak tuh main cemplung aja, pas ditanya resepnya apa nggak tahu. Kayak gitu. Dia nggak akan insecure. Dia sudah percaya bahwa oke, gue kalau masak ya kayak begini gitu. Nggak tahu apa deh. Nah, gitu. Jadi kita renungkan aja itu. Hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Suatu tren itu sebenarnya ngasih banyak pertanda tentang dunia kepada kita. Kenapa orang berbondong-bondong belajar suatu penyembuhan, bersertifikat gitu kan. Tapi kadang-kadang aku, wow, sebegitu tidak percaya dirikah manusia dengan kemampuan Tuhan untuk menyembuhkan lewat tubuhnya sendiri, lewat jiwanya sendiri. Kalau kita mau duduk cukup sering bersama diri kita, memperhatikan diri kita, berkenalan lagi dengan diri kita, kita akan tahu sumber sakit kita dari mana. Kita akan tahu bagaimana menyembuhkan diri sendiri tanpa harus minta to another healer gitu.
tentu boleh minta bantuan kepada healer lain. Kalau dokter juga wajib ya, wajib. Ada banyak hal yang kita nggak bisa sembuhin sendiri dan harus pakai pertolongan medis. Tapi misalnya, eh kayak misalnya gini, kayak aku gitu ya. Aku tahu, dulu aku nggak tahu sumber luka aku dari mana. Karena begitu banyak aku cari keluar dan begitu banyak masukan dari orang lain, sehingga aku tidak tahu mana yang benar. Ada yang bilang aku begini, ada yang bilang begitu gitu kan. Ada yang bilang coba kamu lakuin ini, coba kamu lakuin itu. Gak ada yang benar-benar menyembuhkan. Tapi ketika akhirnya aku capek nyari keluar, ya aku coba duduk bersama emosiku, aku journaling gitu. Memang nggak langsung, prosesnya panjang sekali sampai akhirnya aku bisa menemukan bahwa oh, lukaku tuh berasalnya dari sini. Itu pun belum ke akarnya gitu. Dulu tuh yang aku temuin ada lukaku berasal dari keluarga, dari pola asuh orang tuaku kepadaku gitu kan, lingkungan keluarga. Itu aku bisa ketemu di umur 29 mungkin, atau udah 30-an. Dan itu aku kira begitu aja, yang namanya healing ya udah. That's it. Pas udah ketemu jawabannya, ya udah tinggal ngeberesin ya kan. Tapi kan perjalanan spiritual itu, perjalanan mengenal diri itu kayak ngupas bawang. Lapisannya banyak. Kemudian baru-baru ini aku ketemu lagi di balik penyebab itu ada satu inti yang menyebabkan gue tuh kayak gini sekarang, menyebabkan gue punya misalnya anxiety disorder, punya berbagai macam kompleksitas lah dalam pola berpikir ini. Jadi recently ya, akhirnya aku sadar bahwa yang aku butuhin itu adalah cintaku sendiri. Aku yakin ini pun terjadi sama semua orang. Kita merasa bahwa oh, yang salah orang tua, yang salah lingkungan. Itu baru lapisan luar loh. Memang yang salah orang tua, yang salah lingkungan. Tapi ternyata si inner child ini nggak butuh cintanya orang tua, cintanya lingkungan. Dia butuh cintanya kita. Artinya ketika orang tua misalnya nggak bisa ngertiin kayak kita gitu, atau misalnya orang lain menghujat kita, misalnya dunia pun menghujat kita, si inner child itu nggak peduli. Yang dia pedulikan adalah apakah kamu support me. Jadi kayak misalnya gini ya, lebih ringkesnya lagi, si Dame kecil ini nggak peduli waktu kecilnya mengalami apa segala macam gitu ya. Biarpun yang kelihatannya kok dari mata manusia yang salah lingkungan misalnya, atau orang tua misalnya, atau siblings misalnya, yang salah mereka semua. Tapi si Dame yang di dalam ini nggak butuh permintaan maaf, nggak butuh cintanya mereka semua. Si Dame yang kecil ini butuh cintanya Dame gitu. Dia mau aku yang menyayangi dia. Mau dunia hancur lebur, mau ada apa di luar, kalau aku bisa sayang sama yang dia di dalam ini, itu cukup. Nah itu kan gila ya, maksudnya itu baru aku temuin a few weeks ago, beberapa minggu lalu. Jadi teman-teman bisa bayangin, proses healing itu nggak berhenti sampai mungkin akhirnya kita menemukan emptiness itu, yang ada cuman kita dan Tuhan aja. Gitu. Dimana kita melihat semuanya ini adalah Tuhan. Moga-moga ngerti ya, maksudnya bukannya aku menuhankan orang, tidak, tapi kita selama ini selalu punya pengertian ini semua ciptaan Tuhan. Udah.
kita belum sampai punya pengertian bahwa ini semua adalah Tuhan. Karena ada energi Tuhan di setiap benda, di setiap makhluk hidup, di semuanya. Bahkan yang tidak terlihat kayak udara. Nah, kalau kita udah bisa sampai ke situ, akan makin dalam lagi perjalanan dia. Nah, apa jadinya kalau kita selalu menyeragamkan diri kita dengan orang? Kita nggak bisa masuk ke perjalanan itu. Ke perjalanan intim menuju Tuhan yang sesungguhnya. Ini agak dalam ya, gue juga nggak ngerti nih kenapa jadi ujungnya begini. Mungkin ya itu ya, memprihatinkan sekali gitu, betapa manusia sangat mudah menilai sesuatu yang wow, ini salah. Mari kita hujat bersama-sama bahwa itu salah. Bagaimana kalau menurut Tuhan itu benar? Gitu. Pernah nggak berpikir kenapa Tuhan membiarkan sesuatu terjadi gitu? Misalnya, kenapa sih kok Tuhan membiarkan itu anak kecebur comberan gitu ya, misalnya gitu. Ya mungkin memang harus ada yang dipelajarin di situ. Kalau Tuhan mau nolongin dia gampang, gak perlu itu terjadi. Tapi kalau itu sudah terjadi dan tidak ada perubahan, maksudnya ya udah gitu. Keadaan itu anak ya memang harus kecebur comberan. Paham ya maksudnya? Moga-moga ada yang nyangkut gitu. Karena kalau kita terus-terusan melihat keluar, bener-bener kita cuman ngelihat kulit luarnya aja, kita tidak pakai akal. Coba berpikir, apakah benar yang kita lihat? Kenapa hal itu bisa terjadi? Lalu tanya lagi, dan kenapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Gitu. Jadi baliklah selalu, apapun yang mau kita lakukan, selalu tanya ke dalam diri, ini benar-benar gue bukan? Is this representing me gitu? Apakah ini mewakili gue? Ataukah gue melakukan ini karena semua orang melakukan ini? Apakah gue misalnya beli iPhone karena semua orang pakai iPhone, misalnya gitu? Ya kalau misalnya dilakukan secara sadar gak apa-apa. Oh ya emang gue beli iPhone buat ikut-ikutan gitu. Tapi yang bahaya kan kalau misalnya gak sadar. Hanya karena ya orang banyak begitu. Ya intinya baliklah ke individuality kamu. Baliklah. Kenali diri kamu, maka kamu bisa mengenali siapa Tuhan yang sebenarnya. Gak perlu sibuk ngurusin hal-hal yang sebenarnya kita sendiri tuh udah kompleks gitu hidupnya. Gak perlu ngurusin hal di luar. Gak perlu spending so much energy untuk hal yang bukan scope-nya kita, bukan skalanya kita. Kalau misalnya otaknya bilang, lah kalau bukan kita siapa lagi gitu. Mungkin aku akan bisa bantu teman-teman untuk ngejawabin itu. Kalau Tuhan aja membiarkan, how are you going to against it gitu? Bagaimana lo bisa melawan itu? Nah palingan sekarang yang bisa kita lakukan adalah beresin diri sendiri. Ketika diri sendiri sudah aman, sudah nyaman bukan comfort zone ya, maksudnya kita nyaman dengan diri sendiri, nyaman berada di dalam pikiran kita sendiri gitu loh. Kita semua ini bertarung kan, banyak manusia yang tidak suka dengan isi kepalanya. Nah tapi kalau kita sudah bisa make peace with ourselves, kedamaian itu akan menular ke sebelah-sebelah kita, terpancar, tanpa kita harus mendamaikan orang-orang lain. Be the peace itself dulu. Damaikan diri kamu dulu.
Ini juga reminder buat aku. Karena aku juga sedang going through something yang kayaknya salah taktik nih. Karena aku mencoba mengubah keadaan dan harusnya sepertinya Tuhan ingin akunya dulu yang berubah gitu. Ya. Jadi ya lihat kondisi di rumah, lihat kondisi di sekitar kita gitu kan. Lakukan apa yang kita bisa dengan gift kita sendiri. Be the change you want to see. Jadilah perubahan yang kamu ingin lihat itu, tanpa harus repot merubah ke sekitar kamu dulu aja berubah dari dalam. Silently, nggak perlu koar-koar gitu kan. And be yourself, itu yang sangat-sangat penting. Nah, before I close this video, mari kita lihat ada pesan apa. Seperti biasa kalau ngomongnya ngalor ngidul, mohon maaf, tapi intinya individuality tadi. Wah, 2 nih. I honor how I want to be. How I want to feel. Ya. Sama, ini juga individuality. Hormatilah perasaan kamu dan hormatilah keinginan kamu sendiri. Kurangi pleasing others, kurangi mikirin orang lain. Mulai tanya ke diri sendiri, gue mau bagaimana nih sama hidup gue? Mau gue bikin apa nih hidup gue? Hai, apa kabar? Sebut aja nama kamu bisa. Hai Dame, apa kabar hari ini? How do you feel? Perasaannya gimana? Gitu, benar-benar coba kenalin diri sendiri. And the more energy and intention I bring to my faith, the more fearless and free I am. Ya. Jadi semakin kita fokusin energi kita ke arah keyakinan kita sendiri, kita akan menjadi orang yang berani menjadi individu, berani menonjol sendiri. Dan orang akan terinspire. Ada orang yang mungkin akan sebel, tapi ada orang yang akan inspired by that. Wah, dia pede ya gitu. Wah, itu emang ciri khasnya dia. Gue juga pengen gitu. Pengen jadi kayak dia. Bukan mengcopy ya, tapi kalau dia aja pede, kenapa gue harus minder gitu. Ada satu sosok di Instagram, sebelum aku tutup ini, juga aku terinspirasi oleh dia. Cewek gitu ya, seniman seniman underground. Dia sangat freak in a good way. Dia nggak peduli. Dia posting aja karya-karyanya dia, dan dia posting juga dirinya dia. Dia nggak peduli tuh misalnya orang ngelihat dia kayak nenek-nenek zaman dulu kemana-mana pakai kebaya dan pakai rok panjang, granny style gitu. Dia betapa gitu kan, misalnya di kebun raya dia peluk-pelukin pohon. Itu aku tuh ngelihatnya nggak cringing, tapi aku ngeliatnya, wow, this human being is so beautiful ya. Dia indah sekali loh, seperti peri, seperti dia hidup di dunianya sendiri. Dia naik kereta. Aku aja mungkin nggak berani kayak gitu ya. Tapi itu membuat aku, kalau dia aja bisa survive dengan style dia, dengan keyakinan dia sendiri bahwa dia menyayangi bumi, dia hidup non anti kapitalisme gitu kan, dia revolutionary sekali gitu loh prinsipnya. Dia aja bisa survive gitu kan di Jakarta loh itu. Jadi aku terinspirasi untuk menjadi diriku sendiri dengan caraku, dengan ya semakin menjadi damai gitu kan. Kita butuh banyak orang seperti itu. Kita butuh balik ke diri kita dan menunjukkan bahwa keberagaman itu indah. Keberagaman itulah fitrahnya makhluk hidup. Keberagaman itulah aslinya, originnya gitu loh. Kita semua tidak seragam. Be proud of who you are and show it to the world.
because the world needs it. Kasih lihat ke dunia, give apa yang kamu punya. Gak perlu pakai sertifikat. Kamu bisa nyanyi, nyanyilah. Kamu jago dagang, daganglah, gitu kan. Kamu senang masak, masak, jahit, bikin video, bikin podcast, bikin. Gak usah peduliin ada yang nonton apa enggak. Just put it out there. When the time is right, pasti akan ada yang nyangkut, nonton, dan merasa sangat terbantu. When the time is right, your people will find you. Thank you for watching. Semoga sehat-sehat. Dan I'll see you in my next video. Bye.